Teman sekantorku menghinaku karena aku dianggap karyawan rendahan padahal aku CEO dari perusahaan itu. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Arga Raditya. Namanya dikenal di seluruh jagat bisnis sebagai sosok jenius yang berhasil mendirikan konglomerasi teknologi Nusantara Global dari nol. Pada usia 28, ia telah mencapai apa yang diidamkan banyak orang. Kekayaan tak terhingga, pengaruh besar, dan reputasi yang tak tertandingi. Namun, di balik dinding kaca kantor mewahnya yang menghadap ke langit Jakarta, Arga merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa terputus dari realitas. Keputusan-keputusan besar yang ia ambil hanya berdasarkan data dan laporan, tanpa pernah benar-benar merasakan denyut nadi perusahaannya di lapangan. Ia hidup di dalam sebuah gelembung. Pagi itu, setelah rapat dewan direksi yang membosankan, Arga duduk di kursinya, memutar-mutar pena, matanya menatap kosong ke arah deretan gedung pencakar langit. Dito, panggilnya melalui interkom. Pintu kantornya terbuka beberapa detik kemudian, dan masuklah Dito, asisten pribadinya yang setia dan cekatan. Ada apa, Pak Arga? Tanya Dito, sambil memegang tablet berisi jadwal Arga yang padat. Aku butuh istirahat, kata Arga, yang membuat Dito mengernyitkan dahi. Tapi bukan istirahat di Bali atau di Eropa. Aku butuh istirahat dari sini. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi orang biasa lagi. Dito menatap Arga, bingung. Maksudnya? Aku akan menyamar, kata Arga, suaranya mantap. Aku ingin menjadi karyawan biasa di salah satu anak perusahaan kita. Aku ingin melihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berinteraksi, dan bagaimana mereka benar-benar merasakan budaya perusahaan yang kita bangun ini. Dito terdiam, berusaha memproses perkataan Arga yang terdengar gila itu. Pak, itu sangat berisiko. Bagaimana jika ada yang mengenali Bapak? Bagaimana jika terjadi masalah? Itu yang aku inginkan, jawab Arga sambil tersenyum tipis. Aku ingin melihat masalah-masalah yang tidak pernah sampai ke mejaku. Aku ingin melihat realitas, bukan hanya angka-angka. Aku ingin tahu apakah budaya, kekeluargaan, dan profesionalisme yang selalu kita banggakan di laporan itu benar-benar ada di lapangan. Setelah perdebatan panjang, Dito akhirnya menyerah. Ia terbiasa dengan ide-ide gila Arga yang seringkali berujung pada kesuksesan besar. Mereka merancang rencana dengan sangat matang. Arga akan menyamar sebagai seorang magang dengan nama Andre Setiawan. Seorang lulusan universitas swasta biasa-biasa saja dengan IPK pas-pasan. Mereka memalsukan riwayat hidup yang sederhana, jauh dari kehidupan Arga yang glamor. Anak perusahaan yang dipilih adalah Digi Solusi, sebuah firma konsultasi teknologi yang baru saja diakuisisi oleh Nusantara Global. Perusahaan ini dipilih karena Arga belum pernah sekalipun menginjakan kaki di sana, meminimalkan risiko ia dikenali. Hari H tiba. Arga, yang kini menjadi Andre, mengenakan kemeja polos yang kusut dan celana jeans yang agak kebesaran. Ia memarkir mobilnya jauh dari gedung kantor dan berjalan kaki, mencoba menyesuaikan diri dengan peran barunya. Koper yang ia bawa hanya berisi beberapa pasang pakaian sederhana, sebuah laptop usang, dan buku-buku catatan. Ia merasa aneh, tetapi juga bersemangat. Saat ia melangkah ke dalam lobi kantor Digi Solusi, suasana terasa berbeda. Tidak ada resepsionis yang menyambutnya dengan hormat. Tidak ada lift khusus CEO. Ia harus antri dengan karyawan lain, menekan tombol lift yang sesak. Begitu sampai di lantai tujuannya, ia disambut oleh seorang resepsionis yang terlihat lelah. Saya Andre Setiawan, magang baru, kata Arga dengan suara rendah, mencoba terdengar sopan. Resepsionis itu hanya mengangguk dan menunjuk ke arah Bayu, seorang manajer yang berdiri di ujung koridor. Tunggu di sana. Nanti ada manajer yang akan mengarahkanmu. Arga berjalan ke arah yang ditunjuk. Dari kejauhan, ia melihat Bayu sedang berbicara dengan seorang wanita yang terlihat tegang. Wanita itu memiliki rambut pirang sebahu, mengenakan rok pensil hitam, dan berbicara dengan nada yang tajam. Begitu Bayu selesai berbicara, ia berbalik dan melihat Arga.
Ia tersenyum ramah dan mengulurkan tangannya. Halo, saya Bayu. Manajer di sini. Kamu pasti Andre, ya? Selamat datang. Kamu bisa duduk di kursi kosong itu. Nanti Sinta akan mengarahkanmu, kata Bayu, menunjuk ke arah kursi yang terletak di sudut ruangan, di balik tumpukan dokumen. Arga mengangguk dan duduk. Beberapa menit kemudian, wanita yang ia lihat tadi mendekatinya. Wajahnya terlihat sangat dingin. Kamu magang baru? Saya Sinta, manajer di divisi ini. Saya harap kamu tidak banyak bertanya. Ikuti saja perintah saya dan selesaikan semua tugas yang saya berikan. Dan satu lagi, jangan terlalu berharap banyak di sini. Kamu hanya magang, jadi jangan merasa istimewa, kata Sinta, dengan nada yang merendahkan. Hati Arga mencelos. Ia tidak menyangka akan disambut seperti itu. Dulu, setiap ia datang ke kantor, semua orang akan berdiri dan menyambutnya dengan hormat. Kini, ia hanya seorang Andre, magang yang dianggap tidak penting. Ia mencoba tersenyum, tetapi Sinta tidak membalasnya. Kamu bisa mulai dengan merapikan semua dokumen ini. Susun berdasarkan tanggal, lalu pindahkan ke gudang. Perintah Sinta, sambil menunjuk tumpukan dokumen yang tinggi. Dan jangan sampai ada yang hilang. Jika ada yang hilang, kamu akan tahu akibatnya. Arga mengangguk, terkejut dengan nada mengancam Sinta. Ia mulai merapikan dokumen-dokumen itu. Saat ia sibuk, ia melihat Sinta menghampiri Bayu dan berbisik-bisik. Lalu mereka tertawa kecil sambil melirik ke arah Arga. Tawa itu membuat Arga merasa diremehkan. Dan ia menyadari bahwa Sinta tidak hanya merendahkannya, tetapi juga Bayu yang tampaknya ramah, juga ikut andil dalam perlakuan tersebut. Ia menyadari bahwa di balik senyum ramahnya, Bayu menyimpan niat buruk yang sama dengan Sinta. Malam harinya, setelah menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan Sinta, Arga keluar dari gedung. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tetapi secara mental. Ia menghubungi Dito. Aku pikir rencanaku adalah hal yang benar. Apa yang aku lihat hari ini jauh dari laporan yang kalian berikan. Budaya perusahaan ini sangat toksik, kata Arga. Suaranya terdengar frustrasi. Bapak yakin mau lanjut? Tanya Dito. Tentu saja. Ini baru babak pertama. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Dan aku akan memastikannya kembali menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Kata Arga, dengan tekad yang bulat. Ia memandang kembali ke gedung kantor, tempat ia menghabiskan hari pertamanya sebagai Andre. Ia tidak akan menyerah, dan Sinta akan menjadi pelajaran pertama baginya. Arga akan membuat Sinta dan semua orang di sana menyesal telah meremehkan karyawan rendahan seperti dirinya. Ia akan menunjukkan kepada mereka siapa Arga Raditya yang sebenarnya. Arga, yang kini bernama Andre, memulai hari keduanya di Digi Solusi dengan perasaan campur aduk. Ia masih merasakan sisa kelelahan mental dari hari sebelumnya, tetapi tekadnya semakin kuat. Ia tiba lebih awal dari jam kerja, berharap bisa mendapatkan waktu tenang untuk mengamati suasana kantor sebelum kesibukan dimulai. Ia melihat Bayu, sang manajer yang ramah tetapi penuh rahasia, sudah duduk di mejanya sambil menyeruput kopi. Arga menghampirinya, mencoba memulai percakapan. Pagi, Pak Bayu, sapa Arga, dengan senyum ramah. Bayu mengangkat kepalanya, tersenyum sekilas. Pagi, Andre, sudah betah di sini? Tanyanya, suaranya terdengar datar. Lumayan. Banyak hal baru yang harus dipelajari, jawab Arga. Ngomong-ngomong, Pak Bayu sudah lama di sini. Cukup lama. Sampai bosan, jawab Bayu, kembali fokus pada laptopnya. Ngomong-ngomong, Sinta sudah datang. Tuh, lebih baik kamu tanya ke dia apa yang harus kamu kerjakan hari ini. Arga menoleh dan melihat Sinta baru saja tiba, dengan langkah tegap dan wajah dingin. Ia berjalan ke mejanya dan meletakkan tasnya dengan kasar. Arga menghampirinya, tetapi Sinta tidak menyambutnya. Ia bahkan tidak menatap Arga, seolah-olah Arga adalah makhluk tak kasat mata. Pagi, Bu Sinta, sapa Arga. Sudah selesai semua pekerjaan yang saya berikan kemarin.
Tanya Sinta tanpa menoleh. Sudah, Bu. Dokumen-dokumennya sudah saya susun dan pindahkan ke gudang. Jawab Arga. Sinta berbalik, menatap Arga dengan pandangan meremehkan. Bagus. Sekarang, ini tugasmu hari ini. Ia menyerahkan setumpuk dokumen setebal kamus dan sebuah laptop usang yang layarnya retak. Kamu harus memindahkan semua data dari dokumen-dokumen ini ke dalam file Excel. Setelah selesai, kamu harus menganalisis data itu dan membuat laporannya. Saya butuh laporannya sore ini. Arga mengangguk, terkejut dengan banyaknya tugas yang diberikan. Padahal, ia tahu persis bahwa tugas semacam ini seharusnya dilakukan oleh staf senior, bukan magang. Ia menerima tumpukan dokumen itu dan kembali ke mejanya. Ia mulai bekerja, mengetik data-data itu dengan cepat. Ia melirik ke sekeliling, dan melihat Rini, seorang wanita muda dengan kacamata tebal, sedang menatapnya dengan pandangan iba. Rini berjalan ke arah meja Arga, membawa secangkir teh hangat. Ini, buat kamu. Sepertinya kamu butuh ini, katanya sambil tersenyum. Nama saya Rini. Terima kasih, Rini. Saya Andre. Jawab Arga, tersenyum kembali. Kamu anak baru, ya? Tadi saya lihat kamu dikasih tugas banyak banget sama Bu Sinta. Jangan terlalu dipikirkan. Memang begitu orangnya, kata Rini, mencoba menenangkan Arga. Kenapa dia begitu? Tanya Arga, penasaran. Sinta itu iri sama semua orang yang punya potensi. Dulu, dia pernah jadi manajer yang bagus. Tapi setelah perusahaan ini diakuisisi, dia jadi merasa terancam. Apalagi dia melihatmu datang dan punya kemampuan. Dia tidak mau ada saingan. Dia juga sering merendahkan saya karena saya hanya lulusan SMA, jelas Rini. Obrolan singkat dengan Rini membuat Arga sadar bahwa Sinta tidak hanya mengintimidasi dirinya, tetapi juga orang lain. Ia juga menyadari bahwa Rini adalah orang yang baik dan cerdas, yang disia-siakan oleh manajernya. Ia semakin bertekad untuk mengungkap semua keburukan Sinta dan Bayu, dan membantu orang-orang seperti Rini. Arga kembali bekerja. Ia sengaja memperlambat tempo kerjanya. Ia ingin melihat sejauh mana kesabaran Sinta. Ia juga ingin mencari celah. Ia melihat bagaimana Sinta seringkali menghilang dari meja kerjanya dan pergi ke ruang rapat. Ia memutuskan untuk mengikuti Sinta. Arga masuk ruang rapat dan menemukan Sinta sedang berbicara dengan Bayu. Mereka berdua tidak menyadari kehadiran Arga. Kita harus lebih keras lagi sama Andre. Dia terlihat sangat pintar. Aku tidak suka, kata Sinta. Tenang saja, Sinta. Aku sudah punya rencana. Aku akan membuat dia melakukan kesalahan yang fatal, jawab Bayu. Percakapan mereka membuat Arga sadar bahwa mereka berdua bekerja sama. Mereka memiliki rencana jahat yang ditujukan padanya. Arga keluar dari ruang rapat dan kembali ke mejanya, dengan pikiran yang lebih waspada. Ia tidak lagi melihat Sinta dan Bayu hanya sebagai manajer yang sombong, tetapi sebagai ancaman yang nyata. Sore harinya, Arga berhasil menyelesaikan semua tugas yang diberikan Sinta, termasuk menganalisis data dan membuat laporan. Ia menyerahkan laporannya kepada Sinta. Sinta mengambil laporan itu, membacanya dengan cepat, dan tersenyum sinis. Laporannya bagus, katanya. Suaranya penuh sindiran. Tapi kamu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Saya tidak melihat kamu membuat laporan yang rapi. Kamu juga terlalu lambat. Besok, kamu harus datang lebih pagi. Saya tidak mau melihat kamu bermalas-malasan lagi. Arga terkejut. Laporannya sangat rapi dan lengkap. Ia tahu bahwa Sinta hanya mencari-cari kesalahan. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin tahu sejauh mana Sinta bisa menipu. Ia tahu bahwa ia memiliki kendali, dan Sinta tidak menyadarinya. Malam itu, Arga kembali menghubungi Dito. Ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ia juga menceritakan tentang Rini. Dito, aku ingin kamu mencari tahu tentang Rini. Dia anak yang cerdas dan pekerja keras. Aku ingin melihat dia mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaan ini, kata Arga. Baik, Pak. Saya akan mengurusnya. Tapi Bapak harus hati-hati.
Sinta dan Bayu sepertinya punya rencana buruk. Jawab Dito. Aku tahu. Tapi aku juga punya rencana. Aku akan membuat mereka menyesal telah menganggapku sebagai karyawan rendahan, kata Arga, dengan senyum jahil. Arga tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, Arga tiba di kantor dengan tekad baru. Setelah percakapan dengan Dito dan pertemuannya dengan Rini, ia tidak lagi merasa terintimidasi, melainkan termotivasi. Misi penyamarannya tidak lagi hanya untuk observasi, tetapi juga untuk menciptakan perubahan. Ia membawa secangkir kopi untuk dirinya dan satu lagi untuk Rini, sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan Rini kemarin. Ia meletakkan cangkir kopi itu di meja Rini, yang terkejut sekaligus senang. Terima kasih, Andre. Kamu tidak perlu repot-repot, kata Rini, tersenyum tulus. Tidak masalah. Kamu sudah baik padaku. Jawab Arga. Ngomong-ngomong, tugasmu hari ini apa? Sama seperti kemarin. Menganalisis data, membuat laporan, lalu menyerahkannya ke Bu Sinta, jawab Rini. Dia tidak pernah memberiku tugas yang berbeda. Rasanya seperti stuck. Arga mengangguk. Ia mengerti perasaan Rini. Ia tahu bahwa Sinta tidak akan pernah memberinya tugas yang menantang, karena Sinta tidak mau Rini berkembang. Kenapa dia memperlakukanmu seperti itu? Tanya Arga, ingin tahu lebih banyak. Seperti yang saya bilang kemarin, dia merasa terancam. Dia juga sering menyebarkan rumor tentang saya. Jawab Rini, suaranya sedikit sedih. Dia bilang saya tidak pantas berada di sini, bahwa saya hanya beruntung mendapatkan pekerjaan ini. Dia bahkan bilang saya lulusan SMA dan tidak punya apa-apa. Arga mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Rini. Ia merasa marah, bukan hanya karena Sinta merendahkan Rini, tetapi juga karena Sinta merendahkan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa Rini memiliki potensi besar, dan ia tidak akan membiarkan Sinta menghancurkannya. Ia kembali ke mejanya dan mulai mengerjakan tugasnya. Ia mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan Sinta, tetapi ia tidak bisa. Ia melihat bagaimana Sinta berjalan melewati meja Rini, dan ia mendengar Sinta berbisik-bisik kepada Bayu. Lihat itu. Anak kampung itu. Palingan dia hanya bisa membuat kopi dan fotokopi. Bisik Sinta, sambil tertawa. Bayu hanya mengangguk dan tersenyum sinis. Tenang saja, Sinta. Aku sudah punya rencana untuk menyingkirkan mereka berdua. Kita akan membuat mereka menyesal berada di sini. Percakapan itu membuat Arga semakin yakin bahwa mereka berdua bekerja sama. Ia juga menyadari bahwa Bayu tidak hanya ramah di depan orang, tetapi juga punya niat buruk. Ia melihat bagaimana Bayu seringkali mengawasi Rini dan Arga dari kejauhan, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Arga memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan mereka. Ia fokus pada tugasnya, dan ia mengerjakannya dengan sangat cepat. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia pergi ke toilet, dan ia mendengar dua karyawan lain sedang berbicara. Kamu tahu tidak? Aku dengar Andre itu anak magang yang bodoh. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas remeh, kata salah satu karyawan. Aku juga dengar begitu. Sinta bilang dia terlalu lambat. Makanya, dia tidak pernah mendapatkan tugas yang penting, jawab karyawan lainnya. Arga terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Sinta telah menyebarkan rumor tentang dirinya. Ia merasa marah, tetapi ia juga merasa sedih. Ia menyadari bahwa perlakuan Sinta dan Bayu tidak hanya mempengaruhinya, tetapi juga memengaruhi reputasinya di kantor. Ia kembali ke mejanya, dan ia melihat Bayu sedang berjalan ke arahnya. Andre, kamu sudah selesai? Tanya Bayu, dengan suara yang ramah. Sudah, Pak, jawab Arga, sambil menyerahkan laporannya. Bayu mengambil laporan itu, membacanya, dan tersenyum sinis. Laporannya bagus. Tapi ini tidak sesuai dengan format yang kami inginkan. Kamu harus mengulanginya, katanya. Arga terkejut. Laporannya sangat rapi dan sesuai dengan format yang diminta Sinta. Ia tahu bahwa Bayu hanya mencari-cari kesalahan. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin tahu sejauh mana Bayu bisa menipunya.
Ia kembali ke mejanya dan mulai mengulang laporannya. Ia sengaja membuat beberapa kesalahan kecil, hanya untuk melihat reaksi Bayu. Setelah selesai, ia menyerahkan laporannya kembali kepada Bayu. Bayu mengambil laporan itu, membacanya, dan tersenyum lebar. Laporannya sangat bagus. Andre, kamu anak yang cerdas. Aku yakin kamu akan sukses, katanya. Arga mengangguk. Ia tahu bahwa Bayu hanya mencoba memanipulasinya. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin tahu sejauh mana Bayu bisa berbohong. Malam itu, Arga kembali menghubungi Dito. Ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ia juga menceritakan tentang perlakuan Bayu yang berbeda-beda. Dito, aku ingin kamu mencari tahu tentang Bayu. Aku merasa dia punya niat buruk, kata Arga. Baik, Pak. Saya akan mengurusnya. Tapi Bapak harus hati-hati, jawab Dito. Aku tahu. Tapi aku juga punya rencana. Aku akan membuat mereka menyesal telah meremehkan diriku dan Rini, kata Arga, dengan senyum jahil. Arga tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah. Pagi yang cerah tidak membuat suasana kantor Digi Solusi terasa lebih hangat. Arga, atau Andre, tiba di mejanya dengan perasaan waspada. Ia sudah tahu bahwa Sinta dan Bayu sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya, dan ia bersiap untuk menghadapi serangan apapun. Ia duduk di mejanya, melirik ke arah Rini yang sedang sibuk mengetik di komputernya. Arga tersenyum dalam hati. Ia akan melindungi Rini dan memastikan Sinta serta Bayu menerima balasan yang setimpal. Sinta masuk ke kantor dengan langkah tegap. Tatapan tajamnya menyapu seluruh ruangan. Ia berhenti di depan meja Arga, meletakkan sebuah map merah di atas tumpukan dokumen. Map itu berisikan dokumen-dokumen penting yang harus dikirimkan ke perusahaan lain. Sebuah tugas yang tidak biasa untuk seorang magang. Arga tahu bahwa ini adalah jebakan, dan ia menerimanya. Ini dokumen untuk presentasi klien. Pastikan semua data di dalamnya akurat dan sesuai. Dokumen ini sangat penting. Jika ada satu kesalahan saja, kamu akan tahu akibatnya, kata Sinta, dengan nada yang mengancam. Saya butuh dokumen ini sebelum jam makan siang. Jangan sampai terlambat. Arga mengangguk, tanpa menunjukkan ketakutan. Ia tahu bahwa Sinta sedang mengujinya. Ia membuka map merah itu, membaca setiap dokumen dengan teliti. Ia melihat bahwa dokumen itu berisi data yang sudah usang, data yang tidak sesuai dengan realitas. Ia juga melihat beberapa kesalahan kecil yang sengaja dibuat oleh Sinta. Arga tahu bahwa Sinta sedang mencoba menjebaknya. Arga mulai mengoreksi semua data itu, menambahkan data-data yang baru dan akurat. Ia juga memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat Sinta. Ia bekerja dengan sangat cepat, menggunakan pengetahuannya sebagai CEO. Ia tidak ingin Sinta menang, dan ia tidak ingin Rini menderita. Bayu berjalan ke arah Arga, melihat Arga yang sedang sibuk. Andre, apa yang kamu kerjakan? Tanyanya, dengan suara yang ramah. Saya sedang mengoreksi dokumen-dokumen ini, Pak, jawab Arga. Bayu mengambil salah satu dokumen, membacanya, dan tersenyum sinis. Kamu tidak perlu mengoreksi apapun. Dokumen ini sudah sempurna, katanya. Jangan membuat pekerjaan yang tidak perlu. Arga mengangguk, tanpa menunjukkan ketidaksetujuannya. Ia tahu bahwa Bayu sedang mencoba menghentikannya. Ia tidak peduli. Ia terus bekerja, memperbaiki semua kesalahan yang dibuat Sinta. Ia tahu bahwa ia harus menang, dan ia akan melakukannya. Beberapa jam kemudian, Arga selesai mengoreksi semua dokumen. Ia menyerahkannya kepada Sinta, yang duduk di mejanya sambil meminum kopi. Sinta mengambil dokumen itu, membacanya, dan tersenyum sinis. Laporannya bagus. Tapi ini tidak sesuai dengan format yang kami inginkan. Kamu harus mengulanginya, katanya. Arga terkejut. Laporannya sangat rapi dan sesuai dengan format yang diminta Sinta. Ia tahu bahwa Sinta hanya mencari-cari kesalahan. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin tahu sejauh mana Sinta bisa menipu. Maaf, Bu. Laporannya sudah saya perbaiki. Saya sudah mengoreksi semua data yang salah,
kata Arga, dengan suara yang tenang. Sinta tertawa. Data yang salah? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya magang, tidak usah sok tahu. Maaf, Bu. Tapi saya yakin data ini salah. Saya bisa menunjukkan buktinya, kata Arga, sambil mengeluarkan laptopnya. Sinta terdiam, wajahnya memerah. Ia tidak menyangka bahwa Arga akan berani melawannya. Ia mengambil laptop Arga dan membuangnya ke lantai. Layar laptop itu pecah, dan dokumen-dokumen yang sudah dikoreksi Arga hilang. Laporannya rusak. Kamu tidak bisa menggunakannya, kata Sinta, dengan nada yang penuh kemenangan. Kamu akan tahu akibatnya. Arga mengepalkan tangannya. Ia ingin membongkar identitasnya, tetapi ia berhasil menahan diri. Ia melihat Bayu tersenyum diam-diam, seolah menikmati kejadian itu. Arga tahu bahwa Bayu adalah dalang di balik semua ini. Malam itu, Arga kembali menghubungi Dito. Ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ia juga menceritakan tentang laptopnya yang rusak. Dito, aku ingin kamu mengirimkan laptop baru. Laptop yang lebih bagus, yang bisa merekam semua percakapan di ruang rapat, kata Arga, dengan suara yang tegas. Baik, Pak. Tapi Bapak harus hati-hati, jawab Dito. Aku tahu. Tapi aku juga punya rencana. Aku akan membuat mereka menyesal telah menganggapku sebagai karyawan rendahan, kata Arga, dengan senyum jahil. Arga tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah. Hari-hari berikutnya berlalu, tetapi perlakuan buruk dari Sinta dan Bayu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Justru sebaliknya. Sejak insiden laptop yang dilempar Sinta, Arga menyadari bahwa ia tidak bisa lagi hanya menjadi pengamat pasif. Ia harus bertindak. Rencana yang ia susun bersama Dito semalam kini mulai ia jalankan. Pagi itu, sebuah kotak paket tergeletak di meja Arga. Ia tahu itu dari Dito. Di dalamnya, terbungkus rapi sebuah laptop dengan spesifikasi yang jauh melebihi rata-rata, lengkap dengan kamera tersembunyi dan perangkat perekam audio yang sangat sensitif. Laptop ini adalah mainan barunya, alat untuk membalikan keadaan. Arga menyalakannya, mengamati setiap fitur baru dengan cermat. Ia merasa seperti kembali menjadi dirinya yang asli, seorang ahli strategi, bukan lagi Andre, si magang yang polos. Arga menghampiri Rini, yang terlihat sedang kesulitan dengan sistem entry data yang lambat. Ada yang bisa saya bantu, Rini? Tanyanya, suaranya lembut. Rini menghela napas lelah. Tidak, Andre. Saya tidak tahu kenapa sistem ini sangat lambat. Saya sudah mencoba menyelesaikannya sejak pagi, tetapi tidak ada yang berubah. Arga tersenyum tipis. Biar saya lihat. Ia duduk di samping Rini, berpura-pura mengamati sistem entry data. Pada kenyataannya, ia sudah tahu persis apa yang terjadi. Beberapa bulan lalu, ia telah meminta timnya untuk mengembangkan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Tetapi, ia tidak pernah mendapatkan laporan bahwa sistem itu sudah diimplementasikan di Digi Solusi. Setelah berpura-pura mengamati beberapa menit, Arga berjalan ke ruang toilet. Ia menghubungi Dito. Dito, aku butuh akses ke server Digi Solusi. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan sistem entry data. Aku yakin ada yang salah, kata Arga. Suaranya terdengar serius. Baik, Pak. Tapi Bapak harus hati-hati. Kita tidak bisa terlalu mencolok, jawab Dito. Aku tahu. Lakukan saja. Aku akan menyamar sebagai teknisi IT. Siapkan saja semua yang dibutuhkan. Dito menghela napas. Baik, Pak. Saya akan mengurusnya. Arga kembali ke mejanya, berpura-pura sibuk. Ia melirik ke arah Sinta dan Bayu, yang sedang berbisik-bisik, lalu tertawa kecil. Ia tahu mereka sedang membicarakan dirinya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sore harinya, seorang teknisi IT datang ke kantor Digi Solusi. Ia membawa sebuah koper hitam. Tentu saja, teknisi itu adalah Dito yang menyamar. Ia langsung menemui Sinta dan Bayu. Maaf, Pak, Bu.
Saya teknisi dari Nusantara Global. Ada masalah dengan server di sini. Saya akan memperbaikinya, kata Dito. Sinta dan Bayu terkejut, tetapi mereka membiarkan Dito melakukan pekerjaannya. Dito berjalan ke ruang server, dan ia melihat bahwa sistem entry data itu telah dimodifikasi. Ia juga melihat bahwa ada beberapa file yang sengaja dihapus. Ia tahu bahwa Sinta dan Bayu telah menyabotase sistem itu. Ia mengirimkan pesan kepada Arga, yang sedang berpura-pura sibuk di mejanya. Arga membaca pesan itu, dan ia merasa marah. Ia tidak menyangka bahwa Sinta dan Bayu akan sejauh ini. Arga berjalan ke ruang server, berpura-pura ingin tahu. Dito menyambutnya. Andre, kamu bisa bantu saya? Tanyanya. Tentu saja, jawab Arga, tersenyum. Di dalam ruang server, Arga dan Dito bekerja sama. Dito berpura-pura memperbaiki sistem, sementara Arga secara diam-diam memulihkan semua file yang dihapus Sinta dan Bayu. Ia juga menambahkan beberapa fitur yang dapat meningkatkan efisiensi kerja. Ia tahu bahwa Sinta dan Bayu tidak akan menyadari apa yang ia lakukan. Setelah beberapa jam, mereka berhasil memperbaiki sistem itu. Dito berpamitan, dan Sinta serta Bayu tidak menyadari bahwa mereka telah kalah. Keesokan harinya, Arga datang ke kantor seperti biasa. Ia melihat Rini sedang sibuk mengetik di komputernya. Arga tersenyum. Ia tahu bahwa sistem itu sudah diperbaiki. Rini menoleh ke arah Arga. Matanya berbinar-binar. Andre, kamu tahu? Sistem ini sekarang sangat cepat. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya sangat senang. Katanya. Mungkin mereka sudah memperbaikinya. Jawab Arga, tersenyum tipis. Rini mengangguk. Mungkin. Tapi saya sangat berterima kasih. Pekerjaan saya jadi lebih mudah. Arga mengangguk. Ia merasa senang. Ia tahu bahwa ia telah membuat Rini bahagia. Ia juga tahu bahwa ia telah membuat Sinta dan Bayu marah. Ia melihat mereka sedang berbisik-bisik di sudut ruangan. Wajah mereka terlihat bingung. Mereka tidak bisa memahami mengapa sistem itu tiba-tiba menjadi lebih cepat. Ini aneh. Kemarin sistemnya masih lambat, kata Sinta. Wajahnya masam. Aku tidak tahu. Mungkin ada teknisi yang memperbaikinya. Jawab Bayu. Suaranya terdengar frustrasi. Mereka berdua tidak menyadari bahwa Arga, si magang yang mereka remehkan, adalah dalang di balik semua ini. Arga tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa ia telah memenangkan babak ini. Tapi ia juga tahu bahwa ini baru permulaan. Malam itu, Arga kembali menghubungi Dito. Dito, rekam semua percakapan di ruang rapat, kata Arga, dengan suara yang tegas. Baik, Pak. Saya akan mengurusnya. Tapi Bapak harus hati-hati. Kita tidak bisa terlalu mencolok, jawab Dito. Aku tahu. Tapi aku juga punya rencana. Aku akan membuat mereka menyesal telah menganggapku sebagai karyawan rendahan, kata Arga, dengan senyum jahil. Arga tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah. Keganjilan pada sistem entry data membuat Sinta dan Bayu gelisah. Mereka berdua duduk di ruang rapat yang tertutup. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan frustrasi. Mereka telah memeriksa setiap sudut sistem, tetapi mereka tidak bisa menemukan apapun yang salah. Mereka tidak tahu bahwa Arga, si magang yang mereka remehkan, adalah dalang di balik semua ini. Ini tidak masuk akal, Bayu, bisik Sinta. Sistemnya kemarin masih lambat, tapi sekarang tiba-tiba jadi sangat cepat. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu, Sinta. Mungkin teknisi dari Nusantara Global benar-benar memperbaikinya. Jawab Bayu. Suaranya terdengar frustrasi. Aku tidak percaya itu. Mereka pasti sudah tahu bahwa kita menyabotase sistem itu, kata Sinta. Wajahnya memerah. Kita harus mencari cara lain untuk menjatuhkan Andre. Kita tidak bisa membiarkan dia menang. Bayu mengangguk. Aku setuju. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dia sangat cerdas. Dia selalu selangkah di depan kita. Kita akan menjebaknya dengan cara yang paling sederhana, kata Sinta, dengan senyum licik. Kita akan menuduhnya mencuri ide presentasi.
Aku punya ide presentasi yang sangat bagus, dan aku yakin dia tidak bisa menolaknya. Sinta dan Bayu menyusun rencana mereka dengan sangat matang. Mereka akan membuat sebuah presentasi yang sempurna. Lalu mereka akan menuduh Arga mencuri ide itu. Mereka akan membuat presentasi itu terlihat seperti milik Arga. Lalu mereka akan menunjukkan bukti-bukti palsu. Keesokan harinya, Sinta dan Bayu datang ke kantor dengan wajah penuh percaya diri. Mereka berjalan ke arah meja Arga, meletakkan sebuah map di atasnya. Map itu berisikan dokumen-dokumen presentasi yang terlihat sangat bagus. "Andre, kamu bisa bantu saya?" tanya Sinta, dengan nada yang ramah. "Tentu saja, Bu," jawab Arga, terkejut dengan perubahan sikap Sinta. "Saya ingin kamu melihat presentasi ini. Saya ingin kamu memberikan pendapatmu. Saya akan menunggu di ruang rapat," kata Sinta, dengan senyum licik. Arga mengambil map itu, membacanya. Ia melihat bahwa presentasi itu sangat bagus. Ia juga melihat bahwa presentasi itu adalah hasil kerja keras Sinta dan Bayu. Arga tahu bahwa ini adalah jebakan, dan ia menerimanya. Ia masuk ke ruang rapat, membawa laptopnya. Di dalam ruang rapat, Sinta dan Bayu sudah menunggu. Sinta tersenyum. "Bagaimana? Apa pendapatmu?" "Presentasinya bagus, Bu," jawab Arga. "Tapi ada beberapa kesalahan kecil. Saya bisa memperbaikinya." Sinta tertawa. "Tidak perlu. Presentasi ini sudah sempurna." Ia mengambil presentasi itu dari tangan Arga dan menyerahkannya kepada Bayu. "Bayu, kamu bisa mulai presentasinya." Bayu mengangguk. Ia mulai presentasinya, dan ia menunjukkan slide pertama. Di slide pertama, ada nama Bayu dan Sinta. Tetapi, di slide kedua, ada nama Arga. Arga terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Sinta dan Bayu akan sejauh ini. "Apa ini?" tanya Arga, dengan suara yang marah. "Ini adalah presentasi yang kamu curi dari kami," kata Sinta, dengan nada yang penuh kemenangan. Arga terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia melihat Bayu tersenyum diam-diam, seolah menikmati kejadian itu. Arga tahu bahwa ia telah dijebak, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan menyerah. "Saya tidak mencuri apapun," kata Arga, dengan suara yang tenang. "Tidak? Buktinya ada di sini," kata Sinta, sambil menunjukkan rekaman suara Arga yang sedang berbicara dengan Dito. Rekaman itu sudah dimanipulasi, dan terdengar seperti Arga sedang merencanakan sesuatu. Arga terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Sinta akan sejauh ini. Ia juga tidak menyangka bahwa Sinta akan memanipulasi rekaman suara. Ia melihat Bayu tersenyum, dan ia tahu bahwa Bayu adalah dalang di balik semua ini. Malam itu, Arga kembali menghubungi Dito. Ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ia juga menceritakan tentang rekaman suara yang dimanipulasi. "Dito, aku ingin kamu mencari tahu siapa yang memanipulasi rekaman suara ini," kata Arga, dengan suara yang tegas. "Baik, Pak. Tapi Bapak harus hati-hati," jawab Dito. "Aku tahu. Tapi aku juga punya rencana. Aku akan membuat mereka menyesal telah menganggapku sebagai karyawan rendahan," kata Arga, dengan senyum jahil. Arga tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah. Keesokan harinya, Arga datang ke kantor dengan aura yang berbeda. Ia tidak lagi terlihat polos dan pasrah, melainkan penuh perhitungan dan keyakinan. Malam sebelumnya, setelah berbicara dengan Dito, ia telah menyusun strategi baru. Ia tahu ia butuh sekutu, dan Rini adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Pagi itu, Rini melihat Sinta dan Bayu berbisik-bisik, melirik ke arah Arga dengan senyum puas. Rini merasa kasihan pada Andre. Meskipun ia tidak mengenalnya dengan baik, ia tahu Andre adalah orang baik yang menjadi korban kejahatan Sinta dan Bayu. Ia memutuskan untuk membantu. Rini berjalan ke arah meja Arga, membawa secangkir kopi. "Pagi, Andre. Jangan terlalu dipikirkan, ya. Mereka memang begitu," kata Rini, mencoba menenangkan Arga. "Terima kasih, Rini," jawab Arga,
tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, saya ingin minta bantuanmu. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Rini mengangguk. Tentu saja. Apa itu? Saya ingin kamu membantu saya mengumpulkan bukti-bukti. Saya yakin Sinta dan Bayu bekerja sama untuk menjatuhkan saya. Saya ingin kamu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Arga, dengan suara yang serius. Rini terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Arga akan memintanya melakukan sesuatu yang berisiko seperti itu. Namun, ia merasa kasihan pada Andre. Ia tahu bahwa Andre adalah orang baik yang menjadi korban. Ia memutuskan untuk membantunya. Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Tanya Rini, dengan suara yang tegas. Arga tersenyum. Ia mengambil laptopnya, yang telah dipasangi kamera dan perekam audio. Kamu harus memasang laptop ini di meja mereka. Kamu harus merekam semua percakapan di ruang rapat. Aku tahu mereka sering mengadakan rapat rahasia, katanya, dengan suara yang rendah. Rini mengangguk. Tentu saja. Tapi kamu harus hati-hati, ya. Aku tahu. Tapi aku juga punya rencana. Aku akan membuat mereka menyesal telah menganggapku sebagai karyawan rendahan, kata Arga, dengan senyum jahil. Rini mulai melancarkan aksinya. Ia menunggu kesempatan. Ketika Sinta dan Bayu pergi makan siang, Rini berjalan ke ruang rapat, meletakkan laptop Arga di bawah meja. Ia juga menyalakan kamera dan perekam audio. Ia kembali ke mejanya, dan ia merasa jantungnya berdebar kencang. Ia takut, tetapi ia juga merasa senang. Ia merasa bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang benar. Sore harinya, Sinta dan Bayu kembali ke kantor. Mereka berjalan ke ruang rapat, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. Mereka mulai berbicara tentang rencana mereka. Arga duduk di mejanya, memakai earphone, dan mendengarkan semua percakapan mereka. Ia mendengar Sinta dan Bayu membicarakan rencana mereka untuk menjebaknya, dan ia merasa marah. Ia juga mendengar mereka membicarakan rencana mereka untuk menyingkirkan Rini. Aku tidak suka anak itu. Dia terlalu pintar. Kita harus menyingkirkannya, kata Sinta. Tenang saja, Sinta. Aku sudah punya rencana. Aku akan membuat dia melakukan kesalahan yang fatal, jawab Bayu. Percakapan mereka membuat Arga semakin yakin bahwa mereka berdua bekerja sama. Ia juga menyadari bahwa mereka tidak hanya ingin menjatuhkannya, tetapi juga Rini. Ia merasa marah, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi diam. Ia harus bertindak. Malam itu, Arga kembali menghubungi Dito. Ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ia juga menceritakan tentang rencana Sinta dan Bayu untuk menjatuhkan Rini. Dito, aku ingin kamu menghubungi Rini. Berikan dia promosi. Aku ingin dia mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaan ini, kata Arga. Baik, Pak. Saya akan mengurusnya. Tapi Bapak harus hati-hati, jawab Dito. Aku tahu. Tapi aku juga punya rencana. Aku akan membuat mereka menyesal telah menganggapku sebagai karyawan rendahan, kata Arga, dengan senyum jahil. Arga tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah. Pagi yang tegang menyelimuti kantor Digi Solusi. Ada bisik-bisik yang tidak biasa di antara para karyawan. Desas-desus tentang Arga yang akan dipecat sudah menyebar, dan banyak yang merasa iba, terutama Rini. Namun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat pukul 10 pagi, sebuah pengumuman mendadak terdengar di seluruh kantor. Kepada seluruh staf Digi Solusi, dimohon berkumpul di ruang serbaguna sekarang juga. Ini adalah perintah mendesak dari manajemen. Sinta dan Bayu saling pandang dengan senyum kemenangan. Mereka mengira pengumuman ini adalah momen yang mereka tunggu-tunggu, di mana Arga akan dipecat di depan semua orang. Mereka berjalan dengan angkuh ke ruang serbaguna, tak menyadari bahwa mereka sedang berjalan ke dalam perangkap mereka sendiri. Ruang serbaguna penuh sesak. Karyawan berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Sinta dan Bayu berdiri di depan. Wajah mereka penuh percaya diri. Arga berjalan masuk, tetapi ia tidak duduk.
Ia berdiri di depan, di samping Sinta dan Bayu. Sinta mengerutkan dahinya. Andre, kamu mau apa? Kamu tidak punya hak untuk berdiri di sini, katanya, dengan nada yang penuh ejekan. Tentu saja saya punya, jawab Arga, dengan suara yang tegas. Saya adalah CEO dari perusahaan ini. Nama saya Arga Raditya. Seluruh ruangan terdiam. Karyawan saling pandang, bingung. Beberapa orang bahkan tertawa, mengira Arga sedang bercanda. Namun, ketika mereka melihat Bayu dan Sinta, yang wajahnya berubah pucat, mereka sadar bahwa Arga tidak sedang bercanda. Arga melanjutkan, saya menyamar sebagai magang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Saya ingin melihat bagaimana kalian bekerja, bagaimana kalian berinteraksi, dan bagaimana kalian benar-benar merasakan budaya perusahaan yang saya bangun ini. Sinta dan Bayu terdiam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Arga mengambil sebuah remote, dan ia menekan tombol play. Layar proyektor menyala, dan terdengar suara Sinta. Kita harus lebih keras lagi sama Andre. Dia terlihat sangat pintar. Aku tidak suka, bisik Sinta, dengan suara yang penuh kebencian. Sinta terkejut. Ia mencoba mematikan proyektor, tetapi Arga sudah selangkah di depannya. Arga melanjutkan memutar rekaman suara. Kita akan menjebaknya dengan cara yang paling sederhana, kata Sinta, dengan senyum licik. Kita akan menuduhnya mencuri ide presentasi. Aku punya ide presentasi yang sangat bagus, dan aku yakin dia tidak bisa menolaknya. Sinta dan Bayu tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Arga melanjutkan, saya juga punya rekaman CCTV. Rekaman ini menunjukkan Sinta memanipulasi dokumen, dan Bayu yang membantu Sinta. Arga menekan tombol play, dan layar proyektor menampilkan rekaman CCTV. Rekaman itu menunjukkan Sinta dan Bayu sedang berbisik-bisik. Lalu mereka mengambil dokumen dari meja Arga. Rekaman itu juga menunjukkan mereka sedang memanipulasi dokumen. Sinta menangis. Ia memohon ampun. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja melakukannya. Saya hanya ingin mendapatkan promosi. Bayu juga memohon ampun. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sinta yang menyuruh saya, katanya, berusaha membela diri. Tidak ada maaf untuk kalian, kata Arga, dengan suara yang tegas. Kalian tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi kalian juga merugikan karyawan lain. Kalian telah menyebarkan rumor palsu, dan kalian telah memperlakukan karyawan lain dengan buruk. Arga menoleh ke arah Rini. Rini, kamu sudah bekerja keras. Kamu pantas mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaan ini, katanya. Arga mengumumkan bahwa Rini akan dipromosikan menjadi manajer. Rini terkejut. Air matanya menetes. Arga menoleh kembali ke arah Sinta dan Bayu. Kalian dipecat, katanya, dengan suara yang tegas. Saya tidak akan membiarkan orang-orang seperti kalian merusak perusahaan ini. Saya akan memastikan bahwa perusahaan ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Sinta dan Bayu meninggalkan ruangan dengan wajah penuh penyesalan. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka telah kalah. Malam itu, Arga kembali menghubungi Dito. Ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ia juga menceritakan tentang perasaannya. Dito, aku merasa senang. Aku telah membuat mereka menyesal telah menganggapku sebagai karyawan rendahan, kata Arga, dengan senyum puas. Bapak sudah melakukan hal yang benar, Pak. Mereka pantas mendapatkan balasan. Jawab Dito. Aku tahu. Tapi ini belum berakhir. Aku akan memastikan bahwa perusahaan ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, kata Arga, dengan senyum jahil. Arga tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah. Setelah Arga membongkar identitasnya dan memecat Sinta serta Bayu, suasana di ruang serbaguna berubah drastis dari ketegangan menjadi keheningan total. Tidak ada yang berani berbisik, apalagi berbicara. Mereka semua menatap Arga, sang CEO yang selama ini mereka kira adalah seorang magang, dengan campuran kekaguman,
rasa bersalah, dan kelegaan. Yang paling terlihat jelas adalah Rini. Air matanya terus mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Andre, orang yang ia bantu secara diam-diam, adalah sosok besar yang dapat mengubah hidupnya. Rini berjalan ke arah Arga. Tangannya gemetar. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu," katanya. Suaranya tercekat. Arga tersenyum hangat, menenangkan Rini. "Tidak perlu minta maaf, Rini. Justru saya yang harus berterima kasih. Kamu adalah satu-satunya orang yang berani membantu saya," katanya. "Kamu adalah contoh nyata dari integritas, dan perusahaan ini membutuhkan orang-orang seperti kamu." Sinta dan Bayu, yang sudah terpojok, mencoba melarikan diri, tetapi Dito dan beberapa staf keamanan dari Nusantara Global telah berjaga-jaga di pintu. Mereka tidak bisa kemana-mana. Sinta menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu. Saya hanya ingin mendapatkan promosi," katanya, sambil berlutut di depan Arga. "Promosi tidak bisa didapatkan dengan cara curang, Sinta," kata Arga, dengan suara yang tegas. "Perusahaan ini tidak butuh orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan pribadi. Perusahaan ini butuh orang-orang yang berintegritas dan bekerja keras." Bayu, yang selama ini terlihat ramah, mencoba membela dirinya. "Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sinta yang menyuruh saya," katanya, berusaha mengalihkan kesalahan. Arga menggelengkan kepalanya. "Saya sudah tahu semuanya, Bayu. Rekaman CCTV dan rekaman suara yang saya miliki adalah bukti nyata bahwa kamu juga terlibat," katanya. "Saya tidak akan membiarkan orang-orang seperti kalian merusak perusahaan ini." Setelah itu, Arga memerintahkan Dito untuk mengurus pemecatan Sinta dan Bayu. Mereka berdua dibawa keluar dari ruangan. Wajah mereka dipenuhi penyesalan dan rasa malu. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Sinta dan Bayu pergi, Arga menoleh ke arah semua karyawan. "Saya tidak menyangka bahwa budaya perusahaan yang saya bangun akan tercemar seperti ini," katanya, dengan suara yang tulus. "Saya minta maaf karena telah membiarkan hal ini terjadi." Arga kemudian melanjutkan, "Mulai hari ini, tidak akan ada lagi perlakuan buruk di perusahaan ini. Saya akan memastikan bahwa setiap karyawan diperlakukan dengan adil dan dihargai atas kerja kerasnya." Arga menunjuk ke arah Rini. "Seperti yang saya katakan, Rini akan dipromosikan menjadi manajer. Dia akan menggantikan Sinta. Saya yakin dia akan menjadi manajer yang lebih baik," katanya. "Saya juga akan memberikan bonus kepada setiap karyawan yang berintegritas." Seluruh ruangan bertepuk tangan, memuji tindakan Arga. Mereka merasa lega dan senang. Mereka tahu bahwa Arga adalah pemimpin yang baik, yang tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan karyawannya. Setelah rapat selesai, banyak karyawan yang menghampiri Arga, meminta maaf karena telah meremehkannya. Arga tersenyum dan menerima permintaan maaf mereka. "Tidak masalah. Saya mengerti," katanya. "Saya harap kalian bisa belajar dari kejadian ini." Malam itu, Arga kembali menghubungi Dito. Ia menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ia juga menceritakan tentang perasaannya. "Dito, aku merasa senang. Aku telah membuat mereka menyesal telah menganggapku sebagai karyawan rendahan," kata Arga, dengan senyum puas. "Bapak sudah melakukan hal yang benar, Pak. Mereka pantas mendapatkan balasan," jawab Dito. "Aku tahu. Tapi ini belum berakhir. Aku akan memastikan bahwa perusahaan ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang," kata Arga, dengan senyum jahil. Arga tahu bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai, dan ia tidak akan menyerah. Rini, yang sudah menjadi manajer, berjalan ke arah Arga. "Terima kasih banyak, Pak," katanya. "Sama-sama, Rini. Kamu pantas mendapatkan ini," jawab Arga. "Saya yakin kamu akan menjadi manajer yang hebat." Arga mengangguk. Ia meninggalkan kantor, tetapi ia tahu bahwa ia akan kembali. Ia tidak akan lagi menyamar,
Tetapi ia akan tetap melakukan kunjungan mendadak untuk memastikan perusahaannya menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Setelah pengumuman besar di ruang serbaguna, kehidupan di Digi Solusi tidak akan pernah sama lagi. Pemecatan Sinta dan Bayu menciptakan gelombang kelegaan dan harapan baru. Para karyawan yang sebelumnya bekerja dalam ketakutan kini bisa bernapas lega. Mereka tidak lagi harus berurusan dengan manajer yang sombong dan manipulatif. Suasana kerja yang dulunya tegang kini terasa lebih santai dan kolaboratif. Arga, yang kini tidak lagi menyamar, menghabiskan beberapa hari berikutnya di kantor Digi Solusi, memastikan transisi berjalan lancar. Ia bertemu dengan setiap karyawan, mendengarkan masukan dan keluhan mereka, dan menjanjikan lingkungan kerja yang lebih baik. Rini, sang manajer baru, dengan cepat mengambil alih peran kepemimpinan. Ia tidak lagi menjadi karyawan yang pendiam dan pemalu. Ia menjadi sosok yang dihormati, seorang pemimpin yang adil dan berempati. Rini memulai tugasnya dengan mengadakan pertemuan tim. Ia mendengarkan ide-ide mereka, mendorong mereka untuk berani mengungkapkan pendapat, dan membuat keputusan yang transparan. Rini berhasil memenangkan kepercayaan timnya. Ia bekerja keras untuk memperbaiki sistem yang rusak, dan ia tidak takut untuk bertanya kepada Arga jika ia membutuhkan bantuan. Suatu sore, Arga dan Rini duduk di kafe yang terletak di lantai dasar gedung. Keduanya terlihat lelah, tetapi juga puas. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Terima kasih banyak, kata Rini. Suaranya tulus. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi manajer. Terima kasih karena sudah percaya pada saya. Arga tersenyum. Kamu pantas mendapatkannya. Rini, kamu adalah orang yang cerdas, pekerja keras, dan memiliki integritas. Saya tahu kamu akan menjadi manajer yang hebat, jawab Arga. Tapi saya tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Kamu adalah satu-satunya orang yang berani membantu saya. Terima kasih banyak, Rini. Percakapan itu membuat Rini merasa sangat dihargai. Ia tahu bahwa Arga tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan karyawannya. Ia merasa senang dan bangga. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Arga menghabiskan beberapa minggu berikutnya di kantor Digi Solusi, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia memperkenalkan program pelatihan baru untuk semua karyawan, memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang. Ia juga memperkenalkan sistem bonus baru, yang didasarkan pada kinerja tim, bukan individu. Ini adalah cara Arga untuk memastikan bahwa setiap orang bekerja sama, dan tidak ada lagi persaingan yang tidak sehat. Setelah semuanya berjalan lancar, Arga memutuskan untuk kembali ke kantornya. Ia tidak lagi menyamar, tetapi ia berjanji akan tetap melakukan kunjungan mendadak. Ia tahu bahwa perusahaannya sekarang berada di tangan yang tepat. Ia tahu bahwa Rini akan menjadi pemimpin yang hebat, dan ia juga tahu bahwa Digi Solusi akan menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Malam itu, Arga duduk di kursinya, memutar-mutar pena, matanya menatap kosong ke arah langit Jakarta. Ia merasa lelah, tetapi juga puas. Ia tidak lagi merasa terputus dari realitas. Ia tahu bahwa ia telah membuat perbedaan. Ia tahu bahwa perusahaannya sekarang lebih baik, dan ia tahu bahwa Rini dan karyawan lainnya lebih bahagia. Arga tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa permainannya sudah berakhir, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan tetap menjadi pelindung bagi karyawannya. Ia akan memastikan bahwa tidak ada lagi Sinta dan Bayu di perusahaannya. Ia akan memastikan bahwa setiap karyawan diperlakukan dengan adil dan dihargai atas kerja kerasnya. Arga tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, dan ia tidak akan pernah menyesalinya. Ia telah menemukan kembali tujuannya sebagai seorang pemimpin. Dengan Arga yang telah kembali ke kantornya, dan Rini yang telah dipromosikan, cerita ini berakhir dengan sebuah akhir yang bahagia. Namun, ini juga merupakan awal dari sebuah babak baru.